Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Pilipaldi. Di sini saya akan mempresentasikan laporan proyek akhir saya yang membuat aplikasi dari Java GUI dengan judul Pengembangan Sistem Aplikasi Penyewaan Alat Outdoor berbasis Java Swing terintegrasi MySQL untuk efisiensi manajemen transaksi dan inventaris. Yang mana laporan ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah pemrograman basis objek dengan dosen pengampu yaitu Bapak Anu Sujada STMkom, MSkom MT, dan juga saya pribadi penyusun Muhammad Pilipaldi dari Fakultas Teknik Komputer dan Desain, Program Studi Teknik Informatika semester 4 Universitas Nusa Putra. Nah, perkembangan dunia pariwisata dan kegiatan alam terbuka itu seperti camping dan juga hiking ya, itu seiring meningkatnya minat masyarakat terhadap kegiatan luar, yaitu mendaki, camping, ekowisata dan lain sebagainya. Nah, kebutuhan akan perlengkapan outdoor itu menjadi semakin penting gitu kan. Tapi mengingat alat-alat tersebut memerlukan biaya pembelian yang tidak sedikit serta penyimpanan yang khusus. Jadi ketika kita akan pergi hiking, nah ketika kita pergi hiking itu kan memerlukan alat-alat seperti tenda dan juga matras, kompor dan lain sebagainya. Nah, kalau misalkan kita membelinya itu kan tidak murah gitu kan, cukup lumayan mahal dan juga perlu penyimpanan yang khusus. Nah, banyak sekali dari teman-teman saya maupun individu ataupun komunitas itu yang lebih memilih untuk menyewa perlengkapan daripada membelinya gitu kan. Nah, hal ini membuka peluang usaha penyewaan alat outdoor yang cukup potensial di berbagai daerah. Nah, lalu meskipun demikian juga tidak sedikit pelaku usaha penyewaan yang masih menggunakan sistem pencatatan manual. Ini udah 2025 masih menggunakan pencatatan manual, udah agak ketinggalan gitu kan. Yang mana di sini saya sebagai mahasiswa ingin memberikan solusi, yaitu membuat sistem gitu kan. Membuat sistem merancang mengembangkan aplikasi desktop berbasis Java Swing dan datanya disimpan di MySQL, yang mana aplikasi ini bertujuan untuk menjadi solusi praktis yang mampu menangani manajemen penyewaan alat outdoor secara efektif. Dengan adanya sistem ini, pengguna dapat melakukan proses penyewaan dan juga pengembalian ataupun pencatatan data hingga menampilkan statistik dalam satu platform yang terstruktur dan mudah digunakan. Nah, tujuan saya membuat aplikasi ini yaitu mungkin salah satunya membuat sistem informasi penyewaan alat outdoor menjadi lebih efisien dan user friendly, ataupun ada juga untuk mengelola data dan pengembalian alat secara akurat berbasis waktu, gitu kan. Mungkin ada di sini banyak, mungkin saya tidak bisa menyebutkan semuanya, hanya sebagian saja. Lalu kita langsung ke bab 2 bagian desain dan implementasi. Nah, spesifikasi teknis itu mungkin kayak alat dan bahan gitu kan. Di sini saya menggunakan bahasa pemrograman Java, dan untuk UI-nya saya menggunakan Java Swing. Lalu penyimpanannya atau basis datanya saya menggunakan MySQL, dan IDE-nya saya menggunakan IntelliIDE, dan untuk library-nya saya menggunakan JDBC connector, yaitu untuk mengkonekkan si Java dengan si MySQL-nya gitu kan. Nah, struktur programnya seperti ini. Dari folder SRC itu ada 4 folder ya. Ada folder DAO, folder database, folder model, dan juga folder view, yang mana folder database itu untuk mengkonekkan si Java dengan si MySQL-nya. Lalu ada juga model untuk menyimpan metode-metode yang nanti kita akan panggil di alat DAO gitu kan. Alat DAO itu untuk sistemnya, lalu di view itu untuk UI-nya, tampilannya yang akan muncul tuh yang mana aja gitu kan. Itu ada dashboard panel, pengembalian, lalu menu utama, dan riwayat penyewaan panel, dan juga sewa dialog. Nah, di sini juga ada app.java, yaitu untuk menjalankan program yang telah saya buat. Jadi dijalankan di file app.java. Nah, untuk desain GUI-nya yang telah saya jalankan, yaitu ada pertama di sini menu utama gitu kan. Menu utama tampilan seperti ini, lalu
ada juga button panel, yaitu yang di atas ini nih, ada 3 tombol, dashboard, form sewa, dan juga riwayat penyewaan. Ketika kita mengklik dashboard, maka yang muncul seperti ini. Ada total alat yang tersedia, ada berapa kategori, ada berapa jenis gitu kan. Lalu potensi pendapatan per hariannya berapa, ada berapa orang yang belum mengembalikan alat itu, dan juga sudah dikembalikan atau belum dalam bulan ini gitu kan. Nah, di sini ada juga form untuk kita pengembalian data, pengembalian barang gitu kan. Lalu ada juga form sewa. Ketika kita ingin menyewanya, kita pergi ke button sewa. Di sini kita mengisikan namanya siapa, misalkan Rijal, lalu nomor HP-nya 08 sekian, lalu tanggal pinjamnya tanggal berapa, tanggal kembalinya tanggal berapa, lalu pilih alat. Nah, di sini saya menggunakan yang banyak lah. Di sini bisa di bawahnya itu ada 26 jenis alat yang dapat disewakan, begitupun beserta harganya. Nah, gitu kan. Jumlahnya misalkan 1. Nah, di sini contoh seperti Rijal akan menyewa tenda 2-4 orang dengan harga 60.000, lalu matras lipat jumlahnya 1 dengan harga 15.000. Nah, ketika kita menyimpan, mengklik simpan sewa, nah di sini kita akan melihat struk berapa sih total harganya gitu kan. Lalu ada juga form riwayat panel, yang mana di sini ditunjukkan ada juga ID yang penyewa, namanya siapa, tanggal pinjamnya kapan, tanggal kembalinya kapan, dan barang apa yang disewa, jumlahnya berapa gitu kan. Oke. Lalu ada juga form pengembalian panel, yang mana misalkan kita ingin mengembalikan barangnya, kita tulis ID kita berapa, kita menyewa tuh ID-nya berapa, cari, lalu muncul di sini barang-barang yang kita sewa, lalu kita klik kembalikan sekarang, maka akan kembali dengan jumlah awal dan melakukan update ke database. Oke. Lalu untuk struktur database-nya, di sini saya menggunakan 4 tabel, ada tabel kategori, tabel alat, tabel penyewaan, dan juga detail penyewaan. Yang mana tabel alat ke kategori itu hubungannya many to one, detail penyewaan ke alat many to one, detail penyewaan ke penyewaan itu many to one, lalu alat ke penyewaan itu many to many. Itu kalau tabel ini hanya sekedar relasi saja, bukan suatu bentuk tabel. Nah, di sini untuk tabel atribut-atributnya dari kategori ada 2, ada ID kategori lalu nama kategori. Lalu untuk tabel alat ada ID alat, nama alat, stok total, stok tersedia, harga sewa per hari, dan juga ID kategori. Lalu dari tabel penyewaan ada ID, nama penyewa, nomor HP, tanggal pinjam, tanggal kembali, status pengembalian, dan tanggal pengembalian. Lalu di tabel detail penyewaan itu ada ID penyewa, ID alat, jumlah dikembalikan, keterangan. Ini untuk pengembaliannya. Nah, di sini ada flowchart aplikasi. Yang pertama, start. Nah, ketika kita menjalankan program, ada display my menu dengan 3 button, yaitu dashboard, form sewa, dan riwayat penyewaan. Ketika kita mengklik form sewa, maka kita akan menjalankan, kita tuh mau nyewa apa saja sih, masukkan data yang mau disewakan. Setelah itu di generate atau di submit, muncul struk penyewaan kita, lalu akan kembali ke main menu. Nah, untuk bab 3 hasil dan pengujian, saya akan mempraktikkan. Nah, ini kode saya, struktur yang tadi. Lalu kita coba running. Di sini kita coba run Java. Nah, di sini ketika kita klik dashboard, itu tampilannya seperti ini. Ada total alat tersedia, kategori tersedia, potensi pendapatan belum dikembalikan, dan sudah dikembalikan. Kita coba masuk ke form sewa. Nah, di form sewa misalkan kita kasih nama Udin dengan masukkan nomor HP 08
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Misalkan itu hanya sebagai contoh saja. Nah, dari pilihan alat, di sini ada banyak. Saya cantumin 26 alat. Nah, misalkan si Udin ini mau menyewa tenda untuk 6 sampai 8 orang. Kita klik ini, lalu tambahkan ke daftar. Lalu si Udin tuh mau apa lagi nih? Mau misalkan menyewa meja dan kursi lipat. Tambah ke daftar. Misalkan udah nih 2 nih. Nah, ketika kita ngeklik simpan sewa, nah di sini akan menunjukkan pesan data penyewaan berhasil disimpan dan ini struk penyewaan dari Udin, lalu data alatnya yang disewakan apa saja dan harga totalnya yaitu berapa di sini? 170.000. Gitu kan? Oke. Nah, untuk riwayat penyewaannya, nah ini yang tadi ID-nya ID 14, nama Udin, tanggal pinjam, tanggal kembali, alat dan jumlahnya. Kalau misalkan kita mau mengembalikan barangnya, maka kita pergi ke dashboard. Oh, bentar. Sebelum mengembalikan, kita harus lihat dulu struktur MySQL kita. Nah, di sini tersimpan di penyewaan. Nah, ini ada Udin, nomor HP-nya, tanggal pinjam, tanggal kembali, lalu ada di detail penyewaan. Nah, ini Udin menyewa alat yang ID-nya tuh nomor 27 dan ID alatnya ini 2 dan juga nomor 2 tenda nomor 12 gitu kan, jumlahnya 1, jumlah dikembalikan itu belum. Nah, di alat itu kan asalnya stok tuh kan total 100. Nah, tadi si Udin menyewa nomor 2 tenda 6 sampai 8 orang jadi berkurang 99 dan juga menyewa nomor berapa 12 meja dan kursi berkurang jadi 99. Nah, di sini kita coba kembalikan barangnya. Di dashboard ada di paling bawah from pengembalian. Nah, kita cari tadi itu ID-nya berapa? 14. Cari penyewaan. Nah, ini barang yang disewa oleh si Udin. Nah, cara pengembaliannya kita cukup mengklik kembalikan sekarang. Nah, pengembalian berhasil. Oke, kita cek. Oke, pokoknya seperti itu. Lalu untuk contoh kodenya ya, ini kan saya cuma menampilkan satu doang di sini. Padahal aslinya kodenya itu banyak gitu kan. Dari alat DAO, dari kategori, penyewaan, dari modelnya alat, koneksi gitu kan. Kodenya banyak, cuman saya hanya menampilkan satu bagian saja untuk ditempel sebagai contoh. Nah, hasil pengujian tombol navigasi mampu mengganti panel dengan benar dan juga prompt penyewaan itu inputnya berhasil disimpan ke database MySQL. Dashboardnya menampilkan jumlah alat, kategori dan penyewaan aktif itu juga muncul. Pengembalian pada saat berhasil dan data diperbaharui sesuai. Oke. Kita ke bab terakhir yaitu bab 4 penutup. Nah, aplikasi yang dikembangkan oleh saya ini terbukti mampu memberikan solusi praktis dalam pengelolaan penyewaan alat outdoor dengan memanfaatkan Java Swing sebagai antarmuka dan juga MySQL sebagai basis data. Yang mana aplikasi ini mampu mengolah seluruh proses bisnis dengan lancar dan efisien. Sistem ini juga dapat dioperasikan secara offline tergantung jaringan internet. Lalu fitur-fitur seperti dashboard, penyewaan dan pengembalian alat itu mampu berfungsi sesuai harapan dan telah melalui proses pengujian fungsional secara menyeluruh. Selain itu juga, seluruh program dan database yang modular memungkinkan pengembangan fitur lebih lanjut di masa depan tanpa memerlukan perubahan pada sistem yang ada. Lalu aplikasi ini juga hanya memenuhi kebutuhan praktis tetapi juga menjadi bukti penerapan ilmu pemrograman Java dan manajemen basis data dalam menyelesaikan masalah nyata di dunia bisnis. Dengan implementasi yang baik, sistem ini memiliki potensi untuk dikembangkan menjadi layanan online berskala besar. Nah, di sini ada saran untuk kedepannya, mungkin saya kedepannya akan menambahkan sistem login dan manajemen pengguna, lalu integrasikan fitur cetak ke bentuk PDF menggunakan iTXT buat tampil yang lebih modern, yang lebih bagus gitu, yang lebih menarik
fitur pencaharian, dan filter di halaman transaksi dan juga lain, dan masih banyak lah. Lalu untuk daftar pustaka, di sini saya kebanyakan mengambil dari Google Scholar. Ada dari Andika, dari Rahmawati, dari Google Scholar. Mungkin yang bukan dari Google Scholar itu ada ini nih, Yulianti dari jurnal. Ada juga dari Mukhidin, dan ini linknya tinggal di copy saja lalu dibuka di Google. Baik, cukup sekian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila banyak kesalahan kata. Saya pamit undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.